dan Bu Ari segera memulai, kalau panjenengan mau merekam, segera rekam, saya tinggal. Ya, Bu Ari. Ya, Pak Fajar. Oh, ya. Assalamualaikum Bu Ari. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Fajar. Alhamdulillah baik. Pak Fajar sendiri apa kabar? Yeah. Alhamdulillah baik juga Bu. Maaf Bu, mengganggu Alhamdulillah. waktunya. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Apakah Bu Ari mau berbincang-bincang dengan saya? Oh, nggih, tidak apa-apa Pak Fajar, tentu saja dengan Yeah. senang hati. Monggo, Yeah. apa nih yang mau dibicarakan? Yeah. Yeah, Bu. Jadi begini Bu, saya punya masalah dengan murid-murid saya. Apakah pada saat pembelajaran itu materi sikap kayang ya Bu ya, mereka kesulitan, banyak yang belum bisa melakukan sikap kayang Bu dengan sempurna gitu. Oh, jadi Pak Fajar punya permasalahan Iya. nih dengan siswanya, Iya. Iya. yaitu masih banyak atau beberapa yang belum bisa melakukan sikap kayang dengan baik dan benar atau dengan sempurna. Betul seperti itu Pak Fajar? Iya Bu. Betul Bu. Oh, Nggih. oke, Nggih. nggih. Lalu, apa yang ingin Pak Fajar dapatkan dari percakapan kita sore ini? Saya ingin menemukan cara bagaimana agar anak-anak bisa melakukan sikap kayang dengan baik dan benar Bu, gitu. Oh begitu, baik. Iya. Menurut Pak Fajar sendiri, sikap kayang yang baik dan benar itu seperti apa Pak Fajar? Gini Bu, jadi anak dikatakan bisa melakukan sikap kayang dengan baik dan benar, jika dapat mempraktikkan sikap kayang dari sikap berdiri. Nah, lalu lenting ke belakang dengan baik, terus posisi badan sempurna, tubuh membentuk seperti parabola Bu, itu Bu. Oh, Yeah. begitu. Jadi, kalau saya, tarik benang merah Pak ya, jadi Yeah. siswa itu dikatakan berhasil atau bisa melakukan atau mempraktikkan sikap kayang dengan sempurna, dengan baik dan benar itu, jika bisa, mulai dari posisi berdiri Pak ya, berdiri, Yeah. lalu Betul Bu. lanting ke belakang, lalu tubuhnya itu, membentuk seperti parabola, seperti itu Iya Pak Bu. Fajar? Nggih, betul sekali Bu. Iya Oke, benar itu. nggih, baik. Nah, kalau, seperti itu, jadi siswa dikatakan berhasil seperti itu, kita posisikan atau kita beri nilai atau di level 10 Pak Fajar. Nggih, untuk kondisi siswa Pak Fajar sendiri, kalau misalnya rentang antara 1 sampai 10, posisi atau kondisi siswa Pak Fajar saat ini berada di level berapa Pak? Kalau melihat kondisi seperti itu Bu ya, siswa saya masih berada di level 5 ini. Karena anak-anak masih takut untuk melakukan sikap kayang itu Bu, terutama anak putri. Mereka takut jatuh, tangannya terkilir atau keseleo dan lain-lain lah itu. Mereka ketakutan seperti itu. Dan jikapun bisa, sikap mereka belum, sempurna atau seperti parabola atau melengkung gitu Bu, membusur gitu Bu. Tubuh mereka masih, berbentuk ada yang seperti meja gitu Bu. Jadi kurang lentur untuk, dari fleksibilitas, otot belakangnya gitu Bu. Gitu. Oh, begitu, oke. Nggih. Baik. Jadi kalau anak-anak tadi di posisi level 5 Pak ya? Iya, level 5. Masih di level 5. Dan Iya. kalau sampai di level 10, dengan melihat, hal-hal tadi kelihatannya kok agak susah, ya, setidaknya Pak Fajar ingin anak-anak berada di level berapa Pak Fajar? Dengan Harapannya kondisi ini. yang seperti ini, saya ingin, setidaknya anak-anak, saya itu meningkat di level 8 Bu, itu sudah baik Bu, menurut saya Bu, ya. Oke. Oh, nggih. Jadi
menurut Pak Fajar di level 8 itu sudah bagus begitu, Pak, ya? Iya, betul, Bu. Nggih. Oke. Lalu apa yang bisa Pak Fajar lakukan agar anak itu bisa berada di level 8 tadi, Pak Fajar? Nah itu Bu, itu juga yang sedang saya pikirkan. Padahal, saya sudah memberikan contoh praktik sikap kayang dan saya juga sudah memberikan tutorial video sikap kayang dari YouTube, tapi anak-anak belum paham juga itu, Bu. Oh, begitu Pak ya. Jadi sudah, Iya apa namanya, diberikan link video iya tutorial sikap kayang, lalu Pak Fajar sendiri iya iya juga sudah memberi contoh mempraktikkan begitu Pak ya, tapi masih belum paham iya juga begitu Pak, nggih. Oke, iya, Bu, betul. lalu nggih, dari sekian siswa Pak Fajar, ada tidak yang sudah bisa, apa namanya, mempraktikkan sikap kayang tersebut Pak Fajar? Kalau menurut pengamatan saya, ya ada sih, Bu, tapi tidak banyak sih, Oh, jadi gitu. ada Pak ya? Ada nggih? Mhm, ada. Oke, baik. Untuk siswa yang sudah bisa melakukan sikap kayang tersebut, bagaimana cara mereka melakukan sikap kayangnya, Pak? Mereka awalnya, melakukan dari sikap tidur, Bu, lalu Mhm. kedua tangan di samping telinga dan menolak ke atas diikuti dengan perut dan kakinya mengangkat lurus mendorong ke atas, Bu. Jadi posisi punggung mendorong ke atas, jadi sikapnya bisa membusur seperti parabola, Bu, panah gitu, Bu. Oh iya, mungkin Oh, nanti saya coba anak, yang bisa sikap kayang tersebut untuk menjadi tutor sebaya ya, Bu, ya, kepada temannya itu. Kemudian setelah nah, bisa iya, melakukan dengan cara tersebut, saya akan coba cara lain, mungkin yaitu, anak secara berpasangan akan saling membantu, mempraktikkan sikap kayang dari posisi berdiri, anak lain mhm, terus membantu memegang punggungnya, ini. Kemudian anak tersebut melenting ke belakang dan temannya mulai melepaskan tangannya dan, anak tersebut bisa melakukan apa ya, gerakan itu dengan sempurna, Bu, dengan membusur gitu. Gitu, Bu, ya? oh, bagus Pak Fajar. Jadi, Iya. Pak Fajar tadi, akan mencoba mengajarkan sikap kayang, tadi yang pertama dengan cara bertahap, Pak, ya? Yaitu Iya dengan posisi tidur dulu. iya, Bu, tidur dulu, Nggih, Bu. posisi tidur lalu tangan di samping, apa namanya, di samping badan, di samping leher begitu, lalu, Ya telinga, mulai ya terus mengangkat nggih, mulai ya mengangkat mengangkat, kaki oke, dan tangan mendorong ke atas, Bu, bersama-sama, terus oh gitu. begitu, itu untuk cara yang Ya, pertama nggih Pak Fajar. terus dibantu Lalu dengan teman nggih, tadi, ya, heeh. oh yang cara kedua yang dengan tutor sebaya tadi dibantu temannya, tapi Ya. posisinya berdiri Pak ya? Berdiri, terus temannya Nggih, di belakang itu, berusaha untuk menahan tubuhnya agar tidak langsung jatuh ke matras, Bu, gitu, Bu. oke, Iya nggih, baik. Jadi, nah itu tadi, apa namanya, alternatif Pak Fajar nggih, iya, betul, untuk Bu, nggih, nggih, untuk mengajarkan dengan cara yang berbeda tadi. iya. Baik. Nah, untuk menerapkan cara atau metode 2 cara tadi, kira-kira Pak Fajar memerlukan bantuan siapa atau bagaimana begitu? Iya, Bu, saya akan Nggih, meminta bantuan siswa-siswa yang sudah bisa melakukan tadi sikap kayang untuk menjadi mhm. tutor sebaya bagi temannya itu. Itu yang nanti akan saya lakukan, Bu, nggih. Oh begitu. Iya, Jadi heeh. Pak Fajar, meminta bantuan tadi siswa yang sudah, mahir, Iya yang sudah berhasil iya tadi ya melakukan sikap kayang untuk iya. menjadi teman sebaya teman-temannya. Oke. Nah, kira-kira kapan Pak Fajar mau melakukan metode atau cara ini? Secepatnya ya, Bu, yaitu Mmm, pada pertemuan berikutnya, minggu depan eee, karena jam pelajaran untuk PJOK hanya seminggu satu kali ini, kebetulan oh ini. begitu. Nggih nggih, Iya seminggu hanya 1 kali Pak ya? Berapa iya, JP Pak? 1 minggu 3 berapa jam? 3 JP, Bu, Oh ini. 3 JP, Iya baik. Ya. Jadi Pak Fajar akan mulai melaksanakan secepatnya yaitu minggu depan, Pak, ya? iya, betul, Bu. Oke. Nah, Pak Fajar, kira-kira, dengan percakapan kita ini tadi, eee, bagaimana perasaan Pak Fajar? Iya, Bu, alhamdulillah saya merasa lega dan senang karena mempunyai gambaran solusi dari permasalahan saya ini. Nggih. Iya
Oh begitu, nggih alhamdulillah. Saya berharap Pak Fajar bisa melaksanakan apa yang sudah Pak Fajar rencanakan tadi, Iya. dengan semangat Pak ya? Iya Bu, saya akan Iya, semangat untuk melaksanakan nggih, rencana saya. oke. Lalu ada hal lain Pak Fajar yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup Bu, terima kasih Oh, banyak atas waktunya. Terima kasih nggih. sudah mendengar keluh kesah saya ini. Iya, sama-sama Pak Fajar. Saya Iya juga senang, bisa, apa namanya, iya sharing begitu Pak, nggih. Iya, iya saya tunggu cerita Pak Fajar, selanjutnya setelah menerapkan metode atau cara, tadi. Baik Pak Fajar, kalau begitu, kalau tidak ada yang istilahnya, ditanyakan lagi, saya mau undur diri dulu Pak ya. oh, Sampai nggih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. oke. Baik Bu, Nggih. terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Pak Fajar. Pak Fajar sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nggih. Kemarin Bu Ari bilang ada yang mau disampaikan kepada saya ya, benar begitu? Nggih, betul Pak Fajar. Iya, ada yang ingin saya sampaikan, Pak. Apa nih yang Nggih. ingin disampaikan kepada saya? Nggih, jadi begini Pak Fajar. Hmm, Ini terkait dengan guru-guru di sekolah gitu ya, di sekolah hmm, kita, nggih, karena kebetulan kita kan satu sekolah, Pak, ya. Jadi, mungkin Pak Fajar juga tahu bahwa, dari tahun ke tahun, model pembelajaran atau cara mengajar Bapak Ibu guru itu, menurut saya masih konvensional begitu. Jadi ya masih dengan metode ceramah-ceramah begitu, nggih. hmm, Dan apa namanya, eee, dan mungkin yang agak peningkatan itu dengan metode berkelompok begitu, Pak, ya. Tapi hmm, nggih, eee, dengan sejalannya kemajuan teknologi yang terus berkembang, lalu juga zaman semakin canggih, jadi, apa namanya, model mengajarnya ya masih sama seperti itu-itu saja begitu, Pak, ya. Jadi, apa namanya, menurut saya kurang bervariatif begitu, Pak. hmm. Nggih, Oke Bu, ya. kalau saya garis bawah ini ya, berarti permasalahan dari Bu Ari ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif begitu ya Bu ya? Iya, betul, Pak Fajar. Nggih, masih Oh, masih apa itu tadi, masih konvensional, rata-rata masih hmm, ceramah begitu, monotonlah oh, begitu. Paling oke. kalau diskusi ya diskusi biasa berkelompok begitu, nggih. Oh begitu ya Bu, Iya. kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Ari dapatkan dari percakapan kita ini? Mhm, Eee, jadi maksud saya, apa namanya, eee, menghubungi Pak Fajar, saya berharap, apa ya Pak, seperti semacam menemukan solusi bagaimana caranya, agar guru-guru itu istilahnya ada peningkatan dalam hal mengajarnya Pak Fajar, baik dari segi, metode pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun media pembelajarannya, itu ada semacam peningkatan begitu, Pak. Nggih, dari yang hanya sekedar ceramah saja, yang ya seperti model konvensional begitu, Pak. oke oke oke. Nggih. Jadi yang Bu Ari harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya? Iya, betul sekali, Kira-kira Pak. Nggih. ya, kira-kira itu perubahan, apa yang Bu Ari lihat atau ingin dapatkan gitu Bu? Nggih. Nah, itu tadi Pak Fajar. Jadi, Mmm, saya ingin, apa ya, Bapak Ibu guru itu mulai untuk membelajarkan, eee, istilahnya mengadakan pembelajaran kepada anak itu dengan
itu tadi media, metode, model pembelajaran yang bervariatif, yang istilahnya mengikuti perkembangan zaman, misalnya seperti menggunakan asesmen interaktif begitu Pak ya. Jadi saat ini itu kan banyak ya Pak ya, istilahnya apa ya, aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kan begitu Pak ya. Misalnya seperti Quizzes, Oh iya, Kahoot, kuis. Mentimeter, nggih, lalu ada Wordwall misalnya, dan masih banyak lagi kan begitu Pak. Jadi Iya. setidaknya anak itu akan menjadi lebih tertarik begitu dalam pembelajaran, atau minimal inilah menggunakan apa, PPT. PowerPoint, Oh PPT, iya. iya PowerPoint ya yang istilahnya bisa mendukung untuk pembelajaran begitu. Kalau hanya sekedar ceramah saja kan mungkin anak ya bosen Pak ya, Iya, bosen, Bu. iya tidak tertarik, bahkan cenderung ngantuk begitu Pak Fajar. Apalagi Oke. jam siang ya, Bu. Nah betul, apalagi pelajaran matematika seperti yang saya ampu Pak, Iya, nggih. betul sekali ya. Nggih. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi model ya, Bu, ya, metode Iya, itu atau nggih. media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya, menurut Iya, Ibu ya. nggih, Nah, betul itu Pak. berada Ya, di level 10 ya berarti kalau kondisi ideal dengan berbagai ya, macam media itu ya. nggih, Nah, betul kira-kira Pak di Fajar. sekolah Bu Ari sekarang ini berada Iya. di level berapa ini? Kalau menurut saya Pak ya, dengan melihat kondisi seperti itu, rekan-rekan guru di sekolah saya itu saat ini baru berada di level 5 Pak. Nggih, Oh, level 5. 5, nggih, karena Oke. masih banyak guru-guru senior yang istilahnya Oke. nyun sewu nggih, notabene Nggih, mereka mungkin sudah merasa berada di zona nyaman begitu Pak ya. zona Saya nyaman. iya betul, dari dulu saya mengajarkannya ya seperti ini dan merasa berhasil mungkin begitu. Nggih, jadi ya baru di level 5 Pak Fajar. Level 5 nggih. Oke, di Nggih, level 5 nggih, Bu, ya. Oh. iya. Oke, Bu, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa ini bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah itu, Bu? Oh, nggih, baik. Jadi, untuk ini Pak ya, peningkatannya, saya sih Hmm. berharap, meningkat di level katakanlah 7 lah Pak. Nggih, 7 Setuju. ya, nggih, kalau menurut saya di level 7 itu sudah bagus, ya itu tadi, karena mengingat masih banyak guru-guru yang senior tadi, ya. Jadi yang istilahnya notabene yang sudah, apa namanya, itu tadi, sudah Zona senior, nyaman sudah berarti ya? merasa nyaman iya, oke. Jadi untuk, apa namanya, mencoba hal-hal baru itu juga, apa namanya, mungkin, apa, istilahnya merasa, repot mungkin, ya, Hmm. atau mungkin merasa, menambah pekerjaan nanti, misalnya begitu. Itu Pak Fajar, di Hmm. level 7 lah, nggih, itu menurut saya sudah baik. Oke, Nggih, baik, Bu, dari iya. level 5 ke level 7 ya, Bu, ya? Iya, nggih, Pak Eee, Fajar. Kira-kira usaha apa nih yang, akan, Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut gitu? Nah, itu Pak, sebenarnya saya tuh juga bingung gitu Pak ya, masih memikirkan gitu, apa ya, Iya. rencana apa, tindakan apa yang bisa saya lakukan, untuk itu tadi, meningkatkan, apa namanya, istilahnya, eee, itu tadi, Bapak Ibu guru agar mau menggunakan model-model pembelajaran yang variatif tadi. Tapi mungkin, saya bisa mencoba mulai dari semacam kegiatan mentoring, Pak. Nggih, Mmm. atau seperti pendampingan individu begitu. Jadi antara saya dengan rekan guru, apa namanya, misalnya dari guru yang sejawat dulu, yang semapel dulu matematika, secara face to face, secara bergantian begitu, Pak. Nggih, Oke. Untuk, mentoring nanti Bu Ari ya, akan nggih, merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya, kira-kira nggih. selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah, Bu Ari terapkan agar teman-teman tuh nyaman gitu? Mungkin kalau bukan dengan kegiatan mentoring, mungkin bisa dengan ini, Pak, ya, mungkin saya akan mencoba mengusulkan,
tentunya dengan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Waka Kurikulum dan, waka-waka yang lain untuk semacam mengadakan pelatihan, Pak. Diklat begitu, diklat, pelatihan atau semacam workshop, untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya itu dalam hal penyampaian materi atau pembuatan bahan ajar begitu, media pembelajaran atau, apa ya istilahnya, pelatihan tentang pembelajaran-pembelajaran yang kreatif dan inovatif begitu, Pak. Hmm, Nggih. berarti Bu Ari ini udah pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan, atau Ya. pelatihan workshop ya ini ya? Iya, Eee, betul, Pak. Nggih. nah, dari ketiganya ini kira-kira, Nggih. Bu Ari, untuk saat Ya. ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana, Bu? Sepertinya yang mentoring ya, Pak, ya? Yang Hmm, mentoring, nggih, oh karena gitu. nggih, untuk, seperti diklat, workshop, itu kan, perlu persiapan yang matang, satu. Hmm, Lalu waktunya juga tidak sebentar, Pak, ya. hmm. Kemudian biaya juga, Oh, dan ngoten. harus mencari narasumber kan gitu, yang Nggih. kompeten, nggih. Jadi untuk saat ini, eee, mungkin yang lebih nyaman saya lakukan, adalah mentoring, Oh, mentoring. nggih. Oke, Ya, mentoring ya? nggih. Kegiatan, mentoring ini kira-kira Bu Ari memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana gitu nantinya? Nggih, iya, Pak. Ya, ada sih, saya nanti akan meminta bantuan dari teman guru, di sekolah Hmm. saya yang memang ahli dalam, bidang IT begitu, dan juga, eee, teman saya yang sudah pernah, melakukan praktik baik, pembelajaran-pembelajaran yang kreatif, yang inovatif dengan berbagai model-model pembelajaran begitu nggih. Ya misalnya seperti kalau di sekolah saya itu ada Bu Yulia dan Pak Oh Tio, iya. Pak. Iya, Oh itu nggih. ya. Mungkin nanti saya akan, apa namanya, meminta bantuan kepada beliau-beliau. Yes. Nggih. Oke, berarti Bu Ari pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu, ya, dengan Iya, rekan-rekan nggih. kerjanya. Betul, Kira-kira Pak. kapan Ibu mau merealisasikan mentoring-nya ini? Nggih, Nggih. insyaallah secepatnya, Pak. Nggih, minggu Oke. depan berarti. Nggih, insyaallah saya akan melakukannya. Saya akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan tadi, dengan rekan, saya di sekolah, eee, Hmm. untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke. Oke, Bu Ari, bagus sekali ya, Bu, ya. Kira-kira Nggih. Bu Ari dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Ari dapatkan ini? Nggih. Baik, jadi dari percakapan hari ini, Pak, saya mendapatkan gambaran, Pak Fajar, bagaimana cara untuk, apa ya, agar itu tadi, terjadi perubahan di sekolah saya, tentang guru-guru itu tadi, cara mengajar guru-guru, agar lebih kreatif, bervariatif, inovatif tadi. Nggih, dalam hal memanfaatkan media, pembelajaran, model, dan metode yang, itu tadi, Pak, yang istilahnya kekinian begitu, yang menarik. Berarti untuk hal ini Nggih. difokuskan di pemanfaatan media pembelajaran, Bu, ya ini? Nggih, Eee, alhamdulillah tidak hanya media, Pak Fajar, mungkin dengan model metode. pembelajarannya, metodenya nggih nggih. Oh, Ya, berarti secara iya, keseluruhan untuk mendapatkan nilai yang lebih tadi ya, Bu, ya? nggih, betul, Pak. Ya, Nggih alhamdulillah ya Bu Ari, sudah ada gambaran nih nggih ya, nggih, untuk Pak. bagaimana Iya, menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya ini tadi ya. betul, nggih. Oke. Oke Bu Ari, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Ari setelah melakukan mentoring. Saya sudah Nggih tidak sabar untuk mendengar cerita-cerita dari Bu Ari. Ada nggih, lagi siap, yang Pak. ingin Bu Ari sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Pak. Nggih, Oke, sudah baik Bu cukup. Ari, mungkin Nggih percakapan kita hari ini kita cukupkan ya sampai sini. nggih Semoga rencana Bu Ari sudah untuk monitoring atau dalam hal ini mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik.
Amin ya, Bu. Amin. Nggih, terima kasih Pak, sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Sekali lagi terima kasih Pak Fajar. Ya. Nggih. Sama-sama Bu, semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Nggih, amin. Nggih. Nggih. Sekali lagi terima kasih Pak Fajar. Ya. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di Gabung, Pak. 3:40 kami tutup semuanya. Nanti kalau sudah tutup, kemudian masuk ke main. Oh, Oh, iya. nggih Bapak. Nggih. Siap, Pak.